Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, punya sifat-sifat kebaikan. Siapapun secara personal tanpa batas, di setiap orang, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, setiap orangnya, setiap Anda. Dan itu umum, jadi nggak peduli background Anda itu siapa. Pernah ada yang menipu, pernah ada yang riba, pernah mabuk, pernah zina, bahkan pernah membunuh. Kalau Allah sudah inginkan baik, jadi baik tuh. Sejahat apapun keburukan yang pernah engkau lakukan, kata Allah, ketika Anda diinginkan oleh Allah menjadi baik, maka Anda akan jadi baik. Apa ciri pertamanya? Yufaqihu fiddin. Maka dia akan dibimbing, dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya untuk mau datang ke majlis ilmu, memahami tuntunan dari syariat ad-din. Sampai paham. Bukan sekadar duduk. Kalau kalimatnya fiqih, fiqih itu paham, mengerti. Jadi memang ini fokus, berniat benar untuk belajar. Bukan sekedar duduk, ngamat kiri kanan, begitu berlangsung ambil sendal orang misalnya. Dia betul-betul fokus ingin belajar. Dia siapkan dirinya. Itu kata Nabi, itu orang yang pertama kali disebut langsung oleh lisan Nabi, ini orang diinginkan baik menurut Allah. Saya sering katakan kalau orang Bekasi bilang Anda baik, jangan dulu senang, karena orang Makassar belum tentu kenal Anda. Se-Jawa menyebut Anda baik, Sumatera belum tentu lihat Anda. Se-Asia menyebut Anda baik, orang Afrika pun mimpi gak pernah lihat Anda. Tapi kalau Allah katakan Anda orang baik, maka semuka langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik. Dan Anda pulang dengan status yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya nanti orang yang belajar Al-Quran ini terbagi 3 bagian. 1, wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim pada dirinya. Sudah Allah inginkan baik, dia mempertahankan keburukannya. Bahkan dia gunakan ayat-ayat Quran itu untuk berbuat maksiat. Di golongan pertama, hati-hati. Hati-hati ya. Bahkan nanti di majlis ilmu itu ada yang mengutip ayat-ayat Allah, bahkan untuk bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Semua agama adalah sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Dipotonglah kemudian ayat-ayat Quran. Quran surat sekian, ayat sekian, tidak dilengkapi, dipotong sebagiannya jadikan dalil. Hati-hati, ada yang begitu. Awas, karena Al-Quran sudah menyebutkan 15 abad yang lalu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 ya, sampai dengan 206, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Di antara sebagian manusia, ada di antara mereka orang-orang yang kalau bicara itu kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik. Jadi orang ini kalau bicara itu memukau kata-katanya. Punya magis kalau bicara. Menarik sekali, bagus rangkaian katanya. Kadang-kadang memotong ayat-ayat Al-Quran dan mengambil nama Allah, tapi dia tempatkan di tempat yang tidak benar. Wa huwa aladdul khisam. Ini musuh paling bahaya. Paling bahaya. Bahkan nanti ada di antara mereka mengambil ayat digunakan pada yang tidak tepat, bahkan nanti ayat itu digunakan untuk mengolok-olok orang Islam sendiri. Ada di Quran surah keempat nanti ayat 140. Sebelah kiri paling bawah di mushafnya. Wa qad nazzala 'alaika fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah, telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, Al-Kitab, jika Anda mendapati orang-orang sengaja mengolok-olok menggunakan ayat Al-Quran atau memutarbalikkan isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau Allah sudah sampaikan, pasti terjadi. Itu ada yang demikian. Maka jangan sertai mereka, kata Al-Quran. Jangan sertai, jangan ikuti majlisnya, jangan ditonton acaranya, jangan dibaca bukunya. Indah. Dan Al-Quran tidak mengatakan cela mereka, tidak. Saking indahnya bahasa Al-Quran, gak usah dicela. Mencela sesuatu yang sudah tercela itu buang-buang energi. Itu perbuatan sudah dicela. Ngapain mencela yang sudah tercela? Cukup tinggalkan saja, kata Al-Quran. Lalu kenapa? Kalau ditinggalkan, nanti dia merasa ada yang salah dalam dirinya, supaya dia balik lagi. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sampai dia balik lagi. Kalau sudah balik, rangkul lagi. Itu indah ya. Celaan tidak ada, makian tidak ada, ya, hal-hal buruk tidak ada, hoax tidak usah dibuat, tinggalkan aja. Nanti dia sadar, oh ada yang salah dengan saya. Indah sekali merangkulnya. Balik lagi, baru kita rangkul. Tapi kalau Anda ikuti, innakum idzam mithluhum, lama-lama Anda seperti itu nanti. Wa minhum muqtasid. Ada orang yang sedang berubah nih, hijrah, tengah-tengah. Ya, maksiat tidak, tapi berbuat baik pun bagi yang lain belum. Baru paket hemat untuk pribadinya.
itu muqtasid, berubah dia. Bagus daripada tidak sama sekali. Sebelumnya rajin lihat berita, sekarang dia mulai baca Al-Quran. Sebelumnya keluar nggak bawa apa-apa, sekarang naik busway pun bawa mushaf, naik kereta bawa mushaf, bawa aplikasi, baca Quran. Ada perubahan di situ. Masuk paket hijrah, paket pertengahan. Nanti kalau sudah bagus itu, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada orang ketika mendapatkan Al-Quran itu merubah dirinya menjadi lebih baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda akan merasakan kalau menatap dia sudah nggak suka dengan yang nggak baik lagi. Kalau lihat tayangan nggak bagus nih, palingkan. Mendengar sudah nggak enak dengan topik-topik yang maksiat. Begitu dia dengar nggak bagus nih, palingkan. Itulah yang berhasil itu. Itu yang paling bagus. Jadi kalau Anda ikut ta'lim Al-Quran seperti itu, sampai di situ, maka berbahagialah. Artinya kita sudah masuk dalam wilayah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dipertahankan sampai wafat menghadap Allah. Dan itu yang tidak mudah nanti.